wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui sunnah-sunnah ketika menguburkan mayat, dan kita sudah menyelesaikan sampai mayat telah dikubur, maka ada pula sunnah-sunnah yang lain yang berkaitan dengan setelah penguburan jenazah. Yang inti daripada penguburan jenazah itu, mayat diletakkan di liang kubur, di dalam lahat atau liang lahat, kemudian dihalangi suatu penghalang supaya tidak terkena langsung timbunan tanah, baru kemudian ditimbun tanah. Dan kita sudah menyelesaikan hal ini. Selanjutnya masih ada kaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kuburan. Beliau mengatakan wa yusannu ba'dal faraghi min dafnihi umurun. Disunnahkan setelah selesai mengubur mayat itu beberapa perkara. Artinya ada beberapa perkara termasuk sunnah-sunnah dalam masalah kuburan. Ini sudah dikuburkan, selesai. Tapi ada tersisa sunnah yang perlu kita perhatikan. Artinya kita lakukan demikian, maka kita akan mendapatkan pahala. Al-awwalu, yang pertama adalah an yurfa'al qabru 'anil ardi qalilan nahwa shibrin wa la yusawwa bil ardi wa dzalika liyatamayyaza fayusana wa la yuhan. Yang pertama termasuk sunnah setelah mengubur adalah kuburan itu ditinggikan dari dasar bumi sedikit saja, kira-kira sejengkal antara jari ibu jari dengan jari kelingking ketika dibuka dibentangkan. Ini kira-kira saja. Lebih sedikit tidak mengapa, kurang sedikit tidak mengapa, karena yang disebutkan adalah nahwa, kira-kira. Bahkan nanti akan ada hadisnya, nahwan min shibrin, kira-kira sejengkal. Tidak harus pas di senti atau diukur dengan meteran, enggak. Ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan patokannya itu sebenarnya bukan satu jengkal, tetapi mengembalikan tanah yang digali ke tempat asalnya otomatis akan lebih, karena di dalamnya sekarang diisi mayat. Bahkan ada penghalangnya juga, maka otomatis akan lebih dari dasar tanah itu tadi. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi tidak perlu diukuri dengan meteran, harus sejengkal tidak, tapi dikembalikan tanah yang digali ke asalnya. Tidak perlu dikurangi dan juga tidak perlu ditambahi. Dan juga tidak boleh diratakan dengan tanah. Jadi kalau kita ngubur, selesai ngubur jangan diratakan dengan tanah. Kenapa demikian? Wadzalika, hal itu supaya terbedakan antara kubur dengan bukan kubur.
supaya terbedakan antara ini adalah baru dikuburkan, nanti kalau lama-lama kan masuk lagi. Nah, supaya dibedakan mana kuburan baru dikuburkan, mana yang tidak. Nah, kalau diketahui mana kuburan, mana tidak, mana yang baru dikubur, mana tidak, fayusonu, terjaga, wala yuhanu, maka tidak akan dihinakan. Kalau peres begitu saja, orang menginjak-injak tidak tahu kalau itu kuburan, maka perlu diangkat sedikit dari dasar bumi, yaitu sekira-kira sejengkal. Nah, dari sini ada permasalahan yang harus kita jawab. Bagaimana dengan perintah-perintah Nabi, yaitu untuk taswiyatul qabri? Nabi berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib, atau berwasiat dalam hadis-hadis yang sahih, supaya satu diantaranya adalah kuburan harus diratakan, ya, dan patung-patung harus dipecahkan atau dihancurkan. Ini diantara wasiat Rasulullah. Maka apakah ini tidak bertolak belakang dengan apa yang kita bahas? Di sini malah ditinggikan sejengkal. Di dalam hadis yang lain Rasulullah berwasiat supaya diratakan kuburan-kuburan itu. Maka jawabannya adalah maksudnya diratakan itu tidak dibangun. Yang sudah ada bangunannya diratakan kembali, dibongkar. Kemudian bagaimana dikembalikan? Dikembalikan seperti kuburan yang asal, yaitu dijadikan setinggi sejengkal. Itulah meratakan kuburan. Jadi kalau kita menguburkan, ratakan kuburan sebagaimana kuburan itu baru dikuburkan, yaitu ditinggikan sejengkal saja. Itu maksudnya. Jadi ini wasiat-wasiat Rasulullah meratakan kuburan, maksudnya adalah membongkari bangunan-bangunan yang tidak diperkenankan, kemudian merusak juga patung-patung yang dibuat di kubur-kuburan dan semisalnya. Ini maksudnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal itu didasari sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labinu nasban wa rufi'a qabruhu minal ardi nahwan min shibrin. Hal itu didasari hadis Jabir, Rasulullah SAW ketika meninggal dunia maka dibuatkan liang lahat. Kita tahu liang lahat adalah yaitu lobang lagi setelah melobangi kubur atau membuat liang kubur, maka kita lobangi lagi bagian kiblat untuk menempatkan mayat menghadap kiblat, baru dihalangi dengan sesuatu. Nah, Rasulullah dibuatkan liang lahat. Setelah dimasukkan Rasulullah ke liang lahat, maka ditatalah di atasnya itu atau di sebelah Rasulullah yang meninggal ini dihalangi dengan bata-bata, semacam batako. Supaya apa? Supaya ketika menimbunkan tanah tidak mengenai jasad Rasulullah. Karena ini termasuk penghormatan yang diajarkan dalam Islam dalam rangka menghormati mayat. Jadi mayat muslim pun juga ada penghormatannya. Dan juga tidak boleh dihinakan. Termasuk menghormati mayat ketika menguburkan, jangan langsung ditimbun dengan tanah, ya, kayak menguburkan hewan begitu, jangan. Tapi dihalangi dulu dengan batu bata, dengan batako, dengan kayu dan yang semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu ditinggikan kuburannya dari bumi kira-kira 1 jengkal. Kira-kira 1 jengkal. Ini sejengkal apa? Betul? Ini sejengkal atau sehasta? Sejengkal ya. Kalau sehasta bagaimana? Nah ini ya. Ya, jadi sejengkal segini. Kira-kira saja. Artinya lebih sedikit tidak ada masalah, kurang sedikit pun tidak ada masalah. Yang penting jangan semeter. Ya. Karena di sini Rasulullah disebutkan dalam hadis Rasul oleh Jabir, nahwan min shibrin. Ditinggikan kuburan Nabi itu kira-kira sejengkal. Dan sekali lagi patokannya adalah mengembalikan galian tanah itu ke tempat semula. Itulah yang dinamakan meratakan kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asani yang kedua, termasuk sunnah berkaitan dengan membuat kuburan atau merapikan kuburan. Apa itu? An yuj'ala musannaman li hadits Sufyan at-Tammar qol ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman.
Hendaknya kuburan itu dibuat, tadi kan sejengkal tingginya ya. Nah sekarang bagaimana bentuknya? Ya, apakah di persegi 4 begitu? Ternyata tidak. Hendaknya kuburan itu selain ditinggikan sejengkal, dibuat menggunduk. Ya, menggunduk. Ya. Jadi bukan diperes segi 4 begitu seperti bangunan, tidak. Jadi dibuat menggunduk semacam gunung tetapi lebar. Ya. Itulah yang dinamakan dengan musannaman. Musannam. Musannam ini seperti punuknya onta. Jadi menggunduk seperti gunung begitu. Cuman karena ini panjang, lebar panjang kuburan, maka menggunduk tetapi memanjang. Bukan dibuat apa? Bukan dibuat persegi seperti kita membuat bangunan, sekali lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena kata Jabir radhiyallahu anhu, kata Sufyan at-Tammar, beliau mengatakan aku pernah melihat kuburan Nabi itu menggunduk. Artinya ya menggunung begitu. Cuman lebar. Ini yang kedua. Yang ketiga, asalisu an yu'lamahu bihajarin au nahwihi. Hendaknya kuburan itu selain menggunduk dan ditinggikan sejengkal, itu hendaknya dikasih tanda. Dikasih tanda. Ya. Kenapa sih kok dikasih tanda? Para ulama mengatakan alasannya penghormatan kepada sang mayat juga. Makanya kemarin kita katakan Islam ini menghormati mayat tetapi tidak boleh berlebihan. Di antara bentuk menghormati mayat kemarin kita sebutkan yaitu kita mengumumkan kematian kepada sanak kerabatnya supaya mereka hadir, ikut mendoakan, ikut menyolati, ikut mengantar. Ini adalah menghormati mayat. Ya. Lalu kemarin juga kita sebutkan bahwasanya termasuk menghormati mayat memandikan mayat. Kita hormati. Kemudian termasuk menghormati mayat mengkafani mayat. Termasuk menghormati mayat carikan kain kafan yang bagus. Ya. Kemudian termasuk menghormati mayat yaitu apa? Yaitu mengantarkan mayat. Dan masih banyak lagi hal yang berkaitan dengan ihtiram, penghormatan kepada mayat, termasuk membuat liang lahat. Itu juga termasuk menghormati mayat. Sampai dalam masalah memberikan perlindungan berupa penghalang-penghalang supaya tanah tidak kena langsung jasadnya mayat. Ini termasuk penghormatan kepada mayat. Tetapi meskipun demikian, Islam juga mengajarkan kepada kita tidak boleh berlebihan. Ya. Tidak boleh misalnya apa kemarin? Hah? Tidak boleh apa kemarin? Tidak boleh dibangun kuburannya, ya. Tidak boleh meyakini bahwasanya mayat itu kalau mati maka siapa saja yang tidak dari keluarganya yang tidak melewati bawah keranda nanti akan tertular mati. Nah, ini semuanya adalah khurafat, ya. Atau kerandanya atau bekas ranjang yang dipakai orang mati maka tidak boleh dipakai orang hidup, terutama keluarganya karena menular. Nah, ini semuanya khurafat, tidak boleh diyakini. Kemudian juga termasuk larangan menghinakan mayat, jadi perlu dihormati dan tidak boleh dihinakan adalah menduduki kuburan, ya, menginjak kuburan. Makanya kalau kita menguburkan mayat, hati-hati jangan sampai diinjak kuburan yang ada mayatnya. Kalau jalannya tidak mengapa, sela-sela antara kuburan satu dengan yang lain boleh. Tapi kalau pas ada orangnya mayatnya, maka ini termasuk dilarang dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh menulis kuburan kecuali kalau ada darurat, nanti akan kita sebutkan, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tadi memberikan tanda kepada kuburan, baik dengan batu atau yang semisalnya, batu atau mungkin nisan, makanya disebut batu nisan. Itu batu yang memang dibuat untuk tanda kuburan. Cuman terjadi masalah ketika menggunakan batu nisan. Batu nisan itu banyak yang sama karena buatannya cetakan sama, pabrikan, sehingga sulit dibedakan. Maka para ulama mengatakan andaikan harus ditulisi untuk membedakan ini kuburan si fulan dan itu kuburan yang lain, maka sekedar ditulisi sebagai pembeda saja boleh. Ya, misalnya nama siapa? Abdullah kan banyak.
Maka untuk membedakan binnya siapa? Bin fulan, Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad juga ada banyak. Ya, kebetulan sama, tambahi lagi bin apa? Ada lagi sama, tambahi qabilahnya. Ya. Itu sudah cukup. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atau kalau seandainya harus dengan tanggal kematiannya, karena memang untuk diingat supaya tidak lupa, supaya mengetahui bahwasanya ini adalah kuburan kerabat kita, maka ini rukhsah insyaallah. Yang penting tidak berlebihan, karena hukum asal menulis di kuburan itu termasuk terlarang dalam Islam. Ya, tidak boleh. Tetapi ini karena kondisi darurat, kalau tidak ditulisi hilang kuburannya, tidak diketahui kuburan kemana, maka ditulisi sekedar untuk membedakan dan supaya diketahui mana kuburan kerabat kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di sini adalah apa fungsinya menandai kuburan? Liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi. Ini satu, supaya dikubur di sampingnya orang yang mati dari keluarganya, karena keluarga berhak dikubur di sebelah dekat kerabatnya. Misalnya ayah, ya, anak juga minta dikubur di dekat ayahnya, ini berhak. Kalau memang memungkinkan dan tempatnya ada. Kalau nggak ada tempatnya, nggak boleh dipaksakan. Ya, digali punya orang lalu ditempati, nggak boleh. Tapi kalau ada kesempatan, ada kemungkinan, maka ini hak. Li haditsil Muttalibi ibni Abi Wada'ah radhiyallahu anhu qala lamma mata Utsman bin Mad'un ukhrija bi janazatihi fadufin. Dan hadis dari Muttalib ibnu Abi Wada'ah, semoga Allah meridhoinya, tatkala mati Utsman ibnu Mad'un, maka dikeluarkanlah jenazahnya lalu dikuburkan. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an ya'tiyahu bihajar. Lalu Rasulullah minta kepada orang laki-laki yang ada di situ satu batu. Satu batu. Tapi batu yang bagaimana? Kerikil atau bagaimana? Kalau kerikil tidak mungkin lah, dia akan hilang. Tapi di sini falam yastati' hamlahu. Ternyata orang yang disuruh ngambil batu tadi tidak bisa membawanya. Berarti kecil atau besar? Besar. Ini pertanda bahwasanya kalau bisa tanda itu paten, tidak gerak-gerak, tidak mudah dipindah. Ya, besar kalau memang batu. Nah, kalau tidak batu, kalau batu nisan, ya ditancapkan. Supaya apa? Supaya tidak hilang. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an dira'aihi. Qala al-Muttalib qala alladhi yukhbiruni an Rasulillah ka'anni anzuru ila bayadi dira'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anha. Maka ketika orang yang disuruh mengambil batu besar itu tidak bisa membawanya, taib. Kira-kira kalau ada batu, kita orang biasa tidak mampu membawa batu itu, kira-kira berapa kilo? Batu itu berapa? 1 kintal kebesaran. Artinya apa? Orang yang kuat bisa membawanya, tapi orang biasa kesulitan. Berapa? Kalau 5 masih bisa kita bawa. Nah, ya ambillah kira-kira 30-an kilo. Itu orang membawanya kesulitan sudah. Atau mungkin 35 kilo itu kesulitan. Jadi besar atau kecil, sekali lagi besar. Karena memang tujuannya adalah supaya apa? Supaya kuburannya diketahui oleh keluarganya dan keluarganya bisa mengubur anggota keluarga yang lain di dekat situ. Ini intinya. Jadi ada hak kita. Jadi kalau kita di antara keluarga kita mati, kita kumpulkan semua sama keluarganya. Boleh kalau memungkinkan. Ya, meskipun ini kuburan umum, tapi kalau tidak memungkinkan dimanapun terserah, pokoknya kuburan umum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit menuju batu tersebut. Lalu Rasulullah menyingsingkan lengannya. Kemudian Muttalib mengatakan, telah mengabarkan kepada aku. Orang yang melihat itu mengatakan, aku melihat putihnya 2 lengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah kulitnya putih ya, tapi maksudnya tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, pertengahan. Ya,
Dalam hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah itu tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Jadi tidak hitam seperti aspal gitu ya, negro, tidak terlalu putih seperti orang bule atau orang Rusia, begitu enggak? Di antara hal itu, ya mungkin seperti kita tapi yang agak putih gitu ya, seperti kita ini tapi yang agak putih lagi, pertengahan. Dan itu warna kulit yang terbagus dikatakan oleh para ulama. Dan nabi-nabi itu berbeda-beda kulitnya. Kalau Nabi Adam itu agak gelap, dikatakan sebagai Adam. Adam itu kulit gelap maknanya secara bahasa, karena memang dia warna kulitnya agak gelap. Taib. Hina hasara anha. Kemudian summa hamalaha wa wada'aha 'inda ra'si. Lalu Nabi sendiri yang memikul atau membawa batu besar tadi dan diletakkan oleh Nabi sendiri di sisi kepalanya. Siapa tadi? Utsman ibnu Mas'ud yang sudah dikubur tadi. Jadi Rasulullah yang mengambil dengan menyingsingkan lengan bajunya, diangkat bersendirian oleh beliau, kemudian diletakkan di kuburan Utsman bin Mas'ud di sisi atau di bagian kepalanya, untuk menandakan bahwa ini kuburan dan ini adalah kepalanya. Wa qala, lalu Rasulullah mengatakan sambil meletakkan batu besar ini, ata'allamu biha qabra akhi. Ini aku letakkan tanda ini supaya apa? Supaya aku tahu mana sih kuburan sahabatku. Ya. Orang kan banyak nanti. Bertambah tahun bertambah banyak kuburan. Nanti dia tahu ini si fulan, ini satu. Kemudian wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Dan aku bisa menguburkan di sisinya siapa saja yang mati dari keluargaku. Artinya apa? Kita berhak memilih tempat itu untuk keluarga kita. Jadi dua manfaatnya kita memberi tanda kuburan. Apa tadi? Yang pertama, kita tahu bahwasanya ini kuburan si fulan. Kalau kerabat ya kerabat kita. Yang kedua, keluarganya bisa meminta supaya dikuburkan di dekat kuburan keluarganya tadi, kalau ada tandanya. Dan sebuah isyarat disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan kekuatan fisik Rasulullah. Dan memang dalam riwayat Muslim disebutkan oleh sahabat Nabi, perawi mengatakan qad u'tiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam quwwatu 30 rajulan. Nabi Muhammad itu diberikan kelebihan kekuatan fisik sama dengan 30 orang laki-laki. Ya. Makanya pantas ketika terjadi peperangan Khandaq hampir sama masalahnya dengan ini. Ketika masing-masing menggali Khandaq, parit, ya, perang Khandaq, kemudian ada seorang sahabat Nabi ketika menggali, dia mengenai batu yang sangat besar. Maka dipanggillah Rasulullah, minta tolong, dipukul sama Rasulullah dengan tangannya, hancur berantakan batu itu. Karena memang dia punya kekuatan 30 laki-laki. Makanya pantas Rasulullah itu hanya Rasulullah Muhammad SAW dari kalangan umat Islam ini yang diizinkan untuk menikah lebih dari 4, ya, karena memang beliau memiliki kekuatan yang beda dengan orang biasa. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, sekarang rata-rata orang tidak meletakkan tanda itu berupa batu besar, ya. Bisa jadi itu karena kurang maslahat apabila masing-masing nyari batu sendiri-sendiri, kemudian tidak dibatasi. Maka ada yang mengambil batu yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil sehingga tidak teratur. Maka untuk pengaturan yang rapi, apalagi banyak jenazah, semua butuh tempat kuburan. Bahkan di satu tempat yang lain itu orang harus nyewa kuburan, harus bayar, harus membeli tanah kuburan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam ini perlu adanya yang namanya wakaf tanah kuburan kalau memang tidak ada kuburan umum. Para ulama mengatakan pahalanya bisa melebihi wakaf untuk masjid. Karena kadang-kadang orang wakaf untuk masjid tapi masjidnya tidak dipakai karena terlalu banyak. Sedangkan kuburan nggak ada, sehingga apa, orang susah payah membayar kuburan, membeli tanah untuk kuburan. Maka di situ dianjurkan sebagian orang-orang yang punya kelebihan harta mewakafkan hartanya untuk membeli tanah kuburan, diwakafkan buat kuburan kaum muslimin. Jadi wakaf nggak hanya tanah, nggak hanya untuk masjid,
Wakaf itu bisa kuburan, sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, maka orang yang mewakafkan itu mendapatkan aliran pahala yang tidak berhenti-henti. Bahkan kuburan ini pasti digunakan terus, ya. Maka dia akan mendapatkan pahala terus sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat, ar-rabi'u an yaqifa 'alal qabri yad'u lahu bit-tatsbiti wa yastaghfiru lah wa ya'murul hadirina bidzalik. Yang keempat termasuk sunnah, artinya berpahala. Andaikan langsung pulang nggak melakukan ini, ya tidak dosa. Cuman sayang sekali sunnah ini ditinggalkan. Karena kita belajar ini sunnah supaya kita lakukan. Ya, bukan seperti sebagian kita ketika mengetahui amalan ini sunnah, alhamdulillah. Artinya apa? Alhamdulillah nggak dosa sehingga nggak usah melakukan. Tanya, apa hukumnya tahiyatul masjid? Sunnah Rasul, alhamdulillah. Untung nggak dosa. Bukan demikian. Justru ketika kita mendengar itu adalah sunnah Rasul, semangat untuk melakukan. Nah, di antara sunnah yang dilakukan ketika setelah menguburkan mayat, hendaknya ada salah satu orang berdiri kemudian mendoakan mayat supaya bisa benar ketika menjawab pertanyaan malaikat di alam kuburnya. Itu dikenal dengan istilah fitnatul kubur, ujian di alam kubur pertama kali, yaitu 3 pertanyaan. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan jawaban orang-orang yang beriman, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang itu betul-betul beriman, beramal soleh, perkataannya di dunia baik sesuai dengan di alam kubur. Artinya apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ketika dikubur ditanya man rabbuka, ya, maka dia bisa menjawab dengan bagus sama dengan ketika masih hidup. Ya. Dia mengatakan Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Dia akan mengatakan Nabi Muhammad. Sebagaimana ketika hidup dia mengatakan demikian. Kemudian pertanyaan ketiga, wa madinuka? Apa agamamu? Dinil Islam. Agamaku Islam. Bisa menjawab dengan baik, lugas. Sebagaimana dia ketika hidup berkata demikian, sesuai karena iman dan amalnya. Tapi yang bahaya adalah orang-orang yang ikut-ikutan saja, atau imannya hanya di mulut, tidak dibuktikan dengan praktek. Maka nanti akan ada keterangan orang-orang seperti itu tidak bisa menjawab satu pun dari 3 pertanyaan. Ketika ditanya man rabbuka, ha ha. Wa man nabiyuka, ha ha. Wa madinuka, ha ha. Ha ha saja. Ya, seperti orang yang tuli ketika ditanya haha saja, atau seperti orang yang betul-betul bodoh, tidak bisa menjawab padahal pertanyaannya jelas. Lalu dia mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia mengatakan apa itu, haha. Aku dulu itu hanya mengucap sama dengan orang-orang berucap, niru-niru tok, ngikut-ngikutan. Nah, maka aku ucapkan sama dengan mereka, maka sekarang tidak bisa menjawab. Artinya ikhwan fillah azakumullah, dalam hal ini tidak ada beda antara orang pintar bahasa Arab atau tidak tahu bahasa Arab dalam hal ini. Tidak dibedakan. Ini hampir sama dengan peristiwa munculnya Dajjal. Dajjal itu kan ciri-cirinya disebutkan Nabi ada tulisan kafir di keningnya. Rasulullah mengatakan yaqra'uhu qari'un, yaqra'uhu mu'minun qari'un wa ghairu qari'. Yang bisa membaca itu orang beriman, baik dia bisa bahasa Arab ataupun tidak, pasti bisa membaca. Artinya apa? Tidak berpengaruh pintar bahasa Arab atau tidak pintar bahasa Arab dalam urusan yang ini, ya. Tapi bahasa Arab bagus, bermanfaat untuk memahami Islam supaya tidak salah. Tapi dalam urusan melihat Dajjal itu tidak terpengaruh dengan pandai atau tidaknya bahasa Arab. Yang penting dia punya ilmu. Kemudian dalam urusan di sini nanti alam kubur, pertanyaan, tidak ada pengaruh pintar bahasa Arab atau tidak pintar bahasa Arab. Dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur ketika dia beriman dan beramal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi
ada, hendaknya ada. Jadi kalau ada nabi dahulu ya nabi yang berdiri atau Rasulullah langsung kemudian mengatakan was'alullaha lahu tatsbit, ud'ullah istaghfirullah lahu was'alullaha lahu tatsbit. Rasulullah ketika salah seorang sahabatnya meninggal dunia, dikubur selesai, tidak langsung pulang, maka Rasulullah mengatakan dengan suara yang lantang, dia mengatakan, minta wahai kaum muslimin, mintakanlah ampun untuk saudara kita ini yang meninggal dunia. Kemudian dimintakan tasbih dan mintakan kepada Allah supaya dia diberikan kebenaran, kemudahan benar dalam menjawab pertanyaan di alam kubur, karena sekarang ini dia sedang ditanya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa ya'murul hadirina bidzalika. Jadi tidak hanya dia sendiri yang mendoakan demikian, tapi menyuruh orang-orang untuk mendoakan. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya setelah menguburkan masih di kuburan, maka termasuk sunnah adalah mendoakan mayat dan mengingatkan orang-orang yang hadir untuk mendoakan mayat. Ini sunnah. Ya, sekali lagi, kalau kita di kuburan selesai menguburkan, itu termasuk sunnah Rasul adalah mendoakan mayat, ampunan dan ketetapan kebenaran dalam menjawab pertanyaan alam kubur, kemudian mengingatkan orang supaya mendoakan mayat ini. Salah satu cukup, ya. Salah satu siapa saja bisa, mungkin keluarganya, mungkin Pak Mudinnya, tidak ada masalah. Ya, yang penting ada salah satu yang sempat mengingatkan, kemudian masing-masing mendoakan mayat. Tidak harus berdoa bersama-sama, tidak harus berdoa berjamaah, karena Rasulullah mendoakan sendiri setelah mengingatkan sahabatnya untuk mendoakan mayat, lalu Rasulullah mendoakan sendiri dan para sahabat juga mendoakan sendiri-sendiri. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Li hadits Utsman bin Affan, hal itu didasari oleh hadis Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Nabi itu, kata Utsman, apabila selesai menguburkan mayat, maka dia berdiri sejenak lalu bersabda, istaghfiru li akhikum was'alullah wasalu lahu tatsbita fa innahu ana yus'alu. Rasulullah berdiri langsung mengumumkan, yaitu dengan perkataan, mintakanlah ampunan buat saudara kalian ini dan mintalah kepada Allah supaya dia bisa benar dalam menjawab pertanyaan alam kubur, karena sekarang dia sedang ditanya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan tidak ada atau tidak harus ada yang namanya mau'izah hasanah dalam kuburan. Ya, tapi apakah dilarang ketika ada mau'izah hasanah di kuburan? Jawabnya tidak dilarang juga. Cuman yang paling inti adalah memintakan ampunan dan mendoakan kebenaran ketika menjawab di alam kubur untuk mayat, kemudian mengingatkan orang yang hadir. Itu intinya. Adapun yang lain-lainnya boleh dilakukan, boleh tidak. Ya. Atau misalnya kita mengingatkan hal-hal yang sifatnya itu adalah harus ditunaikan karena orang mungkin lalai, disampaikan oleh salah satu di antara anggota keluarganya, kaum muslimin, para hadirin yang telah menguburkan mayat. Jadi kalau ada yang merasa punya tanggungan atau mayat ini punya tanggungan hutang, tolong hubungi kami sebagai ahli warisnya, boleh. Tapi itu tidak wajib. Perkataan seperti ini itu bisa dilakukan di luar tempat ini. Ya, atau mengingatkan yang lain karena ini momen yang sangat bagus, misalnya banyak orang yang datang, kita lihat jarang orang itu mendapat siraman rohani, sebentar dikasih tidak apa-apa, 1 menit, 2 menit, 3 menit, jangan muhadharah 1 jam, ya, nanti daurah sekalian, jangan. Jadi ini para ulama mengatakan orang mengantarkan mayat itu semuanya ada kebutuhan pasti. Dan mereka itu berusaha menyisihkan waktu untuk mengantarkan saudara yang meninggal ke kuburan, dan mereka segera mendapatkan pahala 2 qirat. Maka tidak boleh kita kemudian memaksa mereka bertahan di kuburan dalam waktu yang lama karena mau'izah hasanah. Ini bisa mendolimi mereka. Jadi bukankah orang mati dan menguburkan mayat itu waktunya mendadak, waktunya tidak disangka-sangka. Lain dengan pengajian, sudah dijadwalkan pekan ini, hari ini, jam sekian, orang sudah persiapan.
Tapi kalau yang namanya menguburkan mayat, orang terkejut dengan jadwal menguburkan mayat ini karena tiba-tiba mendengar kematian, sehingga biasanya dia betul-betul menyisihkan waktunya untuk mengantarkan saudaranya meninggal dunia ini. Makanya tidak boleh terlalu lama-lama. Jadi intinya adalah yang penting mendoakan mayat ampunan Allah, mendoakan mayat supaya diberi kebenaran dalam menjawab pertanyaan alam kubur atau malaikat, kemudian menganjurkan orang untuk mendoakan seperti itu. Ini intinya. Yang lain-lain bisa dilakukan, bisa tidak, lihat kondisi. Ya, boleh nggak misalnya mengundang ustadz untuk mengisi mau'idhah hasanah ketika menguburkan mayat? Boleh nggak kira-kira? Jawabannya tidak perlu. Ya, yang ada saja siapa begitu, mengingatkan saja intinya, ditambahi kalimat-kalimat hasanah bagus, boleh. Ya, karena ada, kita lihat ada sebagian di suatu tempat, sebagian ikhwan itu kalau ada mayat sudah disiapkan. Ya, jadi perlengkapan untuk pengurusan jenazah itu tidak hanya keranda, tidak hanya ambulan, tidak hanya perlengkapannya untuk mandi, perlengkapannya untuk kafan itu disediakan, tapi disediakan sound system. Ya, dibawa juga yang kecil maksudnya ya, dibawa ke kuburan untuk ceramah. Jadi lama ceramahnya, kita menunggu. Seperti ini tidak dianjurkan, karena dalam kondisi mengubur mayat itu tidak seperti yang kita saksikan atau yang kita harapkan, bahwasanya mereka itu butuh cepat-cepat. Wong mengantarkan jenazahnya saja harus cepat-cepat, apalagi menyelesaikannya setelah itu bubar, maka ini adalah yang dianjurkan. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang kita jumpai di tengah masyarakat kita? Apakah itu dianjurkan? Seperti contohnya apa? Mengadani mayat. Mengadani mayat ini apa ada dasarnya atau tidak? Ya, hampir di setiap tempat kita itu mengadani mayat itu menjadi sebuah keharusan. Ya, bahkan tidak hanya adzan, itu ditambahi iqomat. Pertanyaannya, siapa yang sholat? Ya kan? Itu pertanyaan tidak terjawab. Itu siapa yang sholat kok ada iqomat? Kalau masih adzan saja itu mungkin masih mending, tapi itu pun juga tidak diajarkan. Nah, kalau ditambah iqomat itu siapa yang sholat? Mayat tidak sholat. Ya, orang-orang yang qomat pun akhirnya pulang. Jadi tidak ada yang sholat. Maka ikhwan fillah azakumullah, kita katakan bahwasanya untuk mengadani mayat atau yang sebelum dikuburkan, ditimbun, itu tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, terus kenapa kok orang banyak yang mengamalkan? Allahu alam, coba tanya. Yang kami dengar mereka itu pakai kias. Ya, kiasnya apa? Kiasnya itu adalah dikiaskan, dianalogikan kepada azan atau mengadani bayi yang baru lahir. Ya, jadi mereka mengatakan kalau bayi baru lahir berjumpa dengan dunia, itu kalimat pertama itu azan, maka ketika mati, ketika dia meninggalkan dunia, maka diadzani juga. Tapi kita katakan entah siapa yang mengatakan demikian, dari ulama mana kami tidak mengetahui. Tapi yang jelas andaikan itu ada kias, maka ini kias yang batil. Ini salah satu kias yang tidak bisa diterima oleh para ulama. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Ya, kias yang benar itu misalnya ya, kias yang benar memukul orang tua itu benar, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena dikiaskan kepada perkataan saja tidak boleh, apalagi memukul. Ini analogi yang benar. Ya, tapi kalau kias semacam ini kita katakan mengadani bayi, memang ada hadisnya. Mayoritas para ulama mensahihkan hadis ini, mengadani bayi. Tapi masih ada sebagian para ulama yang mendhaifkan, sehingga bagi yang mensahihkan silakan mengadani bayi. Tapi bagi yang berpendapat tidak sahih, ya tidak usah. Tidak ada masalah, karena memang ini masalah khilafiyah. Benar, kalau masalah adzan bayi itu khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama berlapang dada, tidak menyesatkan orang yang tidak sependapat dalam urusan mengadani bayi. Jadi kalau diantara kita ada yang mengadani bayi, fadhol, silahkan, ada masalah. Mayoritas para ulama malah menyunahkan. Tapi kalau ada diantara kita tidak mau mengadani bayi, monggo silahkan, ada masalah. Karena menurut dia hadis-hadisnya dhaif. Dan itu salah satu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah. Akhir hayatnya beliau memutuskan bahwa mengadani bayi semua hadisnya tidak sah.
Bahkan beliau sendiri pernah berubah pendapat. Awalnya dahulu menghasankan, menganggap hadisnya bisa dipakai. Ternyata di akhir hayatnya beliau berubah, akhirnya mendhaifkan. Jadi sempat 2 kali pendapatnya. Pernah mensunahkan adzan bayi, lalu terakhir tidak mensunahkan. Nah seperti ini tidak perlu kita ribut, ya. Nah sekarang masalahnya adalah kalau masalah adzan bayi itu ada alasan syar'inya disebutkan oleh para ulama. Adzan itu kan lafaz-lafaz kalimat tauhid dan lain sebagainya. Itu pantas untuk mengusir setan karena bayi yang baru lahir itu disentuh setan kan gitu. Ya, disentuh bagian perutnya kan gitu. Maka pantaslah kita adzan untuk mengusir setan karena memang adzan itu di antara faedahnya adalah membuat larinya setan. Bukankah ketika orang adzan setan lari terbirit-birit kan gitu. Ketika adzan berhenti datang lagi. Ketika iqamat dikumandangkan lari lagi. Ketika sudah selesai sholat ditegakkan datang lagi ganggu-ganggu kita. Makanya ketika kita sholat pikiran kita kemana-mana. Ya terutama ibu-ibu ingat kompor, ingat ini, ingat itu begitu. Itu setan yang membuat kita ingat gitu loh. Ya. Nah, pantas kalau memang adzan bayi ini ada yang mensahihkan di samping ada hadisnya meskipun dipersisikan oleh para ulama. Dan tidak dikiaskan masalah ini dengan menguburkan mayat atau orang yang mati. Nah, kalau orang mati bagaimana? Ya, tidak ada kias sama sekali di situ. Tidak ada segi pengiasannya, analoginya tidak pas. Bahkan yang benar itu adalah talqin sebelum mati. Supaya apa? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini baru benar. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka masuk surga. Makanya Rasulullah mentalkin orang yang sebelum mati. Datang kepada seorang anak Yahudi ditalkin la ilaha illallah. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Datang kepada pamannya Abu Thalib disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Berhasil enggak? Tidak berhasil. Ini prakteknya Rasulullah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, tidak ada satupun dalil yang menegaskan bahwa mengadzani mayat sebelum ditimbun, maka tidak ada satupun hadis yang mengajarkan demikian. Tidak ada Al-Qur'annya ayat yang nggak ada, hadis yang nggak ada, apalagi ijma nggak ada, qiyas pun juga tidak ada. Ini hanya amalan sebagian orang-orang awam. Ya. Nah, kalau kita mengatakan demikian, maka kita perlu menegaskan bahwasanya ini bukan amalan sunnah. Bahkan ini kalau diyakini itu bagus, maka ini menjadi perkara bid'ah. Ya, sebagian orang tidak berani mengatakan itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena kalau dia mengatakan bid'ah, orang benci kepada dia, masyarakatnya menjauhinya, tidak diundang lagi nanti pengajiannya. Itu seperti itu. Sehingga dia mengatakan kalau secara dalil tidak ada, tapi katanya ada orang yang mengiaskan, maka silakan yang melakukan, tapi saya tidak melakukan. Loh, saya tidak melakukan itu hukumnya apa gitu loh. Ya. Jadi mestinya ditegaskan bahwasanya kalau tidak ada dasarnya sama sekali, qiyas pun juga tidak berlaku dalam hal ini, maka itu termasuk muhdats. Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Hati-hati, waspadalah kepada perkara baru dalam agama, yaitu perkara bid'ah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bagaimana dengan talqin setelah mati? Sudah kita bahas dahulu. Tidak ada talqin itu setelah mati, yang ada adalah talqin sebelum mati. Dan dipraktekkan oleh Rasulullah terhadap Abu Thalib, seorang Yahudi anak-anak, Yahudi yang lainnya demikian dan seterusnya, dan diamalkan oleh generasi penerusnya, para sahabat Nabi, khulafaur rasyidin, kemudian tabi'in, tabi'in, mereka menggunakan talqin itu sebelum matinya. Adapun perbuatan talqin setelah mati ini perbuatan sebagian orang saja tanpa ada dasarnya. Bagaimana pula dengan masalah menyiram kuburan dengan air bunga? Ya. Kita katakan, coba tanya sekali lagi. Kita tidak mengapa tanya, tapi kita tanya dengan lemah lembut. Pak, kira-kira ada nggak dasarnya menyiram kuburan dengan air bunga itu untuk apa? Kalau dia mengatakan, oh supaya wangi mas, gitu, supaya wangi, kira-kira boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau oh ini sunnah Rasul, tanya lagi mana alasan dasar hukumnya. Kalau tidak ada berarti tidak harus dilakukan.
bahkan tidak perlu dilakukan. Kemudian bagaimana dengan membangun kuburan, termasuk dilarang oleh Rasulullah membangun dengan apapun, bahkan Rasulullah melarang mengapur kuburan. Jadi dahulu orang itu kalau punya bangunan dikapur supaya bersih putih, dan itu dilakukan hampir setiap tahun. Ya, lain dengan sekarang kan pakai cat itu bisa awet tergantung harganya. Kalau harganya puluhan juta bisa untuk 7 tahun gitu ya. Tapi kalau yang murahan 2 tahun sekali harus ngecat lagi karena sudah usang ya. Nah, maka termasuk yang dilarang adalah membangun kuburan, mengecat kuburan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sekarang untuk adzan dulu dan kita lanjutkan setelah adzan Isya. Silakan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kemudian kita lanjutkan. Ada sebuah perkataan yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Wajiz berkaitan dengan hal yang dibolehkan ketika sambil menunggu proses penguburan belum selesai. Kita simpulkan saja tanpa kita baca teks Arabnya karena sangat panjang. Jadi dibolehkan ketika saat proses penguburan itu memberikan mau'izah berkaitan dengan kematian. Jadi pas proses penguburan itu dibolehkan, ada salah satu, mungkin dia adalah tokoh agama atau siapa saja, dan tidak harus kemudian dikumpulkan di hadapannya, yang ada di sebelah-sebelahnya saja. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya menguburkan mayat, maka banyak orang. Lalu Rasulullah SAW duduk di suatu tempat di area penguburan. Maka Rasulullah SAW di sampingnya ada beberapa sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang ada di dekatnya untuk minta perlindungan dari azab kubur. Lalu Rasulullah menjelaskan tentang
bagaimana orang-orang itu mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menceritakan sesungguhnya hamba yang mukmin itu apabila sudah selesai urusan dunianya dan hendak datang ke alam akhirat, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit dengan berwajah putih seperti matahari. Ini kalau orang itu beriman. Membawa kafan dari surga dan wangi-wangian juga dari surga, sehingga datang dan duduk di sisi orang yang beriman. Lalu orang yang beriman itu melihatnya sejauh mata memandang, melihat malaikat-malaikat yang berwajah putih tadi. Ya, tapi ini kalau sudah waktunya mati loh ya. Jadi kalau sudah waktunya mati, orang yang hendak dicabut nyawa, dia bisa melihat para malaikat. Tapi kalau belum waktunya mati, tidak ada kemungkinan bisa melihat. Jadi tidak bisa orang mengatakan, oh saya tadi melihat malaikat maut, tidak jadi menyebut nyawa saya. Tidak bisa. Ini kalau sudah ditentukan kematiannya, ya. Makanya nanti akan ada keterangan orang mati itu ketika mati maka terbelalak matanya karena mengikuti rohnya dicabut oleh Allah, oleh malaikatnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka sang malaikat mengatakan, ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah untuk menghadap ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Maka keluarlah roh itu mengalir seperti air yang mengalir dari mulut kendi yang ditumpahkan. Artinya apa? Secara umum mudah keluarnya roh orang yang beriman. Nanti akan ada keterangan kalau rohnya orang kafir dipersulit oleh Allah. Seperti apa? Seperti alat panggang yang dibakar sampai membara, kemudian ditempelkan ke bulu domba dalam keadaan basah, lalu ditarik dengan kuat. Sangat sulit. Itu gambaran keluarnya rohnya orang yang kafir. Namun para ulama mengatakan tetapi tetap orang yang beriman meskipun dimudahkan urusan yaitu kematiannya, maka ada yang namanya sakaratul maut dan itu sangat sakit. Namun demikian masih dimudahkan oleh Allah. Bahkan rasa sakit dari sakaratul maut itu faedahnya adalah untuk menghapus dosa. Kalau tidak ada dosa, maka untuk menaikkan derajatnya di akhirat kelak. Makanya Rasulullah kemarin kita ceritakan, Rasul itu kan Nabi, Rasul, dijamin surga, dosanya dihapus sebelumnya dan sesudahnya. Tapi ketika meninggal dunia masih mendapati sakitnya sakaratul maut. Dan Rasulullah telah menjelaskan kepada Aisyah, sampai Aisyah dahulu pernah salah paham. Kalau ada orang yang mati tiba-tiba tanpa kelihatan ada kesulitan sama sekali, tahu-tahu pagi mati, malamnya tidak diketahui ngapa-ngapain, tidak diketahui sakit, tiba-tiba mati, maka Aisyah sempat merasa iri. Saya merasa ingin sekali menjadi posisi dia, mati langsung, nggak ada kabar, nggak ada apa, tahu-tahu mati, enak, tidak merasakan sakaratul maut. Tapi ketika Rasulullah mati di pelukan dia, melihat langsung Rasulullah mengalami sakaratul maut yang sulit atau yang sakit, maka dia mengatakan, saya tidak iri lagi ketika melihat ada orang yang mati mudah tanpa ada kelihatan sakaratul mautnya. Karena Rasulullah sendiri aku melihat dia mati dalam keadaan mendapati rasa sakitnya sakaratul maut, dan itu fungsinya adalah menghapus dosa atau meninggikan derajatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah menceritakan lagi, maka ketika keluar roh itu, maka langsung diambil oleh para malaikat, dimasukkan ke dalam kain kafan dari surga, diberi wangi-wangian, kemudian dibawa ke langit dalam keadaan bau yang sangat-sangat harum, sampai dibawa ke langit pertama, dibawa ke langit kedua, sampai langit ketiga, ketika sampai ketujuh. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menulis kebaikan bagi roh orang yang beriman ini, kemudian dikembalikan ke bumi, dikembalikan ke jasadnya di alam kubur. Setelah dicatat di tempat yang paling tinggi di surga, dikembalikan ke alam kuburnya, kemudian baru dia mendapatkan fitnatul kubur. Pertanyaan 3, karena dia orang yang beriman dan beramal saleh, dia menjawab dengan baik. Setelah itu baru kemudian didatangi oleh orang-orang yang menemani dia dalam keadaan menyenangkan, bagus dan semisalnya, dan itulah amal solehnya.
Demikianlah yaitu kisah atau nasib orang yang beriman ketika meninggal dunia. Adapun orang kafir yang meninggal dunia, maka dia akan didatangi malaikat yang berwajah hitam. Ya, dia membawa senjata tajam, kemudian duduk di sampingnya dan memerintahkan supaya roh yang buruk itu keluar. Kemudian dibungkus dengan kain yang sangat buruk, ya. Kemudian keluarnya pun dipersulit, lalu dibawa ke langit, tidak dibukakan, kemudian dicatat di tempat yang paling rendah, kemudian dikembalikan di bumi. Lalu ya, Rasul menceritakan didatangilah di alam kuburnya ini ditemani oleh makhluk-makhluk yang buruk, yang menakutkan, berwajah gelap, hitam dan semisalnya, dan itulah amal-amal yang buruk dalam keadaan bau dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka itulah apa yang berkaitan dengan jenazah, dan kita sudah menyelesaikan masalah yaitu penguburan mayat, dan ini termasuk proses yang paling akhir dalam urusan merawat jenazah. Bahkan kita sudah menyebutkan sunnah-sunnah tentang permasalahan kuburan itu sendiri. Tinggal nanti akan kita bahas masalah ta'ziyatu al-musab, yaitu hukum takziah itu bagaimana. Insya Allah nanti akan ada penjelasan mengikuti itu, yaitu apa saja yang bisa diambil manfaatnya oleh mayat. Lalu diakhiri masalah yang berikutnya, yaitu sunnahnya ziaratul kubur. Baru setelah itu kita memasuki bab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, silakan. Ya. Doa untuk mayat ketika ada kuburan apa? Sebelum kita meninggalkan kuburan, Rasulullah mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tatsbit. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu dan mintakan kepada Allah supaya diberi kebenaran ketika menjawab. Bagaimana lafadznya Rasul tidak menyebutkan, tapi para ulama memberi contoh. Kalau mintakan ampun berarti Allahumma gfirlah, Allahumma gfirlahu, ya, itu minimal. Tapi dengan doa-doa yang panjang tidak ada masalah, seperti doa salat mayat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minadz dzunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abidhu minad danas. Ya. Dan seterusnya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, was'alu lahu tatsbit, mintakan kepada Allah supaya diberi kebenaran dalam menjawab pertanyaan alam kubur. Allahumma tsabbithu, ini intinya. Ya Allah, berilah ketetapan benar dalam menjawab, yaitu azab fitnatul kubur. Jadi intinya kalau yang paling singkat adalah Allahumma firlahu wa tsabbithu, itu paling singkat. Melaksanakan atau mempraktekkan perintah Rasulullah. Saya lagi, Allahumma firlahu wa tsabbithu, yang artinya ya Allah, ampunilah dosanya dan berilah kebenaran dalam menjawab fitnatul kubur. Boleh dipanjangkan, tidak masalah. Kaitannya apa? Kaitannya mendoakan mayat seperti kita mendoakan mayat ketika sholat jenazah, tidak mengapa. Bagaimana penjelasan tentang pada saat pengkafanan si mayat disertai dengan kain ihramnya sendiri seperti beliau? Si mayat pernah melakukan ibadah haji atau umrah, apakah para sahabat juga melakukannya? Sekarang masalahnya adalah kalau tidak ada keyakinan apa-apa, maka ini tidak masalah. Jangan-jangan nanti ada keyakinan kalau pakai kain ihram untuk kafan, maka itu mengandung berkah. Loh, kenapa berkah? Ya karena sudah dipakai menginjakkan tanah haram, tanah suci. Atau bahkan ada sebagian orang-orang, ya, ini orang-orang Bangladesh biasanya, kita tahu, itu kalau mereka umroh, itu sengaja kain ihramnya itu diusap-usapkan di dinding Ka'bah. Ya, meyakini bahwasanya kalau sudah menempel kain Ka'bah, apalagi kena minyak wanginya, nah itu adalah berkah. Maka seperti ini tidak boleh. Tapi kalau memang dia sertakan kain ihramnya untuk sebagai kafan, ya tidak ada masalah. Apalagi tidak ada kain yang lain, ya kain itu saja adanya, tambah lagi dua lagi dan semisal, maka ini dibolehkan. Yang paling penting adalah tidak boleh ada keyakinan yang berlebihan.
Nah sekarang kalau tidak ada keyakinan, kenapa harus kain ihram? Ya, kenapa harus kain ihram? Ada kain yang lebih bagus, maka itu lebih baik. Cuman memang kain ihram ini lebih panjang atau lebih lebar ya biasanya. Jadi bisa dipakai untuk kain kafan. Kalau memang tidak ada yang lain, hanya itu yang ada, maka ini tidak masalah. Wallahu alam. Yang penting jangan ada keyakinan macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid memandikan jenazah? Jazakumullah khairan. Tidak ada larangan, asalkan yang dimandikan itu adalah sesama wanita. Karena sejak dahulu sampai sekarang itu dihindari memandikan jenazah lawan jenis. Ya, dihindari. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang wanita yang memang ditugaskan sebagai petugas memandikan jenazah wanita. Siapa itu? Ummu Atiyah. Bahkan yang memandikan jenazah putrinya Rasulullah, ya, yaitu Zainab, itu adalah Ummu Atiyah. Artinya Zainab kan punya bapak, yaitu Rasulullah, tapi Rasulullah tidak memandikan putrinya sendiri karena memang tidak boleh memandikan lawan jenis kecuali dua. Ya, yang pertama suami memandikan istri atau sebaliknya, ini boleh. Suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, "Lau mitti qabli la ghassaltuki." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, kalau kamu mati duluan sebelum aku, maka akulah yang memandikanmu." Ternyata apa? Yang mati duluan adalah Rasulullah. Maka tidak jadi apa yang dikatakan Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak tahu gaib. Nah, maka Rasulullah mengatakan demikian, diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Berarti boleh suami memandikan istri. Kalau suami boleh memandikan istri, maka istri pun boleh memandikan suami. Bapak memandikan anak tidak boleh. Rasulullah tidak memandikan anaknya, putrinya, yaitu Zainab. Anak perempuan memandikan ayahnya, boleh nggak? Tidak boleh. Jadi yang pertama yang dibolehkan adalah suami ke istrinya atau sebaliknya. Yang kedua, man la yu'tabaru auratuhu. Orang yang belum dianggap adanya aurat, itu boleh lawan jenis. Siapa mereka? Anak kecil. Ya, bapak memandikan anak kecil perempuan, anak kecilnya sendiri, anak perempuannya yang masih kecil, yang belum dianggap aurat, boleh. Jadi kita bisa mengetahui ya, kalau anak gadisnya meninggal dunia, ya tidak boleh bapaknya memandikan. Sebagaimana ketika hidup, masa sih bapaknya memandikan anak gadisnya? Boleh nggak itu? Ya tidak boleh. Dan tidak layak. Maka demikian pula ketika anak gadisnya meninggal dunia, maka ayahnya tidak boleh memandikan anak gadis tersebut. Tapi kalau anak kecil itu masih kecil, 3 tahun, ada nggak bapak memandikan anaknya 3 tahun perempuan? Hah? Bapak memandikan anak perempuannya yang masih 3 tahun, ada nggak? Banyak. Ya, masa antum nggak pernah? Ya, sekali-sekali pernah lah membantu istrinya, kan gitu. Akhlak Rasulullah kan begitu, membantu pekerjaan rumah tangganya. Kalau sudah masuk rumah, ditinggalkan label-label pemimpin, penguasa, nabi dan rasul. Tidak ada bedanya dengan seorang bapak biasa. Itu Rasulullah. Kadang-kadang menjahit sandalnya yang putus, kadang-kadang membenahi bajunya yang koyak. Ya, kalau sekarang setrika, nah, kalau dulu kan tidak setrika. Sekarang kadang-kadang setrika, itu mulia bagi seorang suami. Kadang-kadang membantu istrinya kalau nggak ada pembantunya ya. Kadang-kadang masak, boleh nggak? Boleh, ya, membantu istrinya. Kalau memang tidak ada yang membantu, maka ini termasuk yaitu sifat tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seorang wanita, kita kembali kepada tadi. Jadi anak kecil yang meninggal dunia dimandikan oleh anak kecil laki-laki meninggal dunia dimandikan oleh ibunya, boleh? Boleh, belum dianggap auratnya, ya. Tapi kalau selain itu tidak boleh lawan jenis. Nah, adapun seorang wanita yang sedang haid boleh nggak memandikan jenazah? Boleh, asalkan yang dimandikan sama-sama perempuannya atau anak laki-laki yang kecil yang belum dianggap aurat. Karena memandikan jenazah itu tidak disyaratkan suci dari hadas kecil atau besar. Memandikan jenazah itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan besar. Wallahu alam. Ya, silakan. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam mengenai mati suri? Ya. Lalu yang kedua, ciri-ciri seseorang terkena sihir atau keadaan misalnya. Lalu yang ketiga, cara ruqyah syariah secara mandiri atau mungkin meminta pertolongan dari orang. Ya.
Yang terakhir apa? Cara rukyah syariah atau meminta pertolongan dari orang lain. Apa bisa Cara ruqyah syariah, syariah, mandiri ataupun meminta pertolongan dari orang lain. mandiri atau dari orang lain. Baik. Ada pertanyaan 3. Bagaimana pandangan Islam tentang mati suri? Sebenarnya dia belum mati, ya. Buktinya dia bisa hidup. Itu bisa dikategorikan sebagai koma, ya. Ya, sama dengan kalau kita nulis sesuatu kan koma, berarti belum selesai. Kalau titik baru sudah mati kan gitu. Sama. Jadi koma, mati suri itu belum mati lah. Bagaimana dengan kewajiban dia dalam kaitannya dengan kewajiban-kewajiban seorang hamba yang masih hidup? Maka dia ini orang seperti orang-orang yang tidur. Kalau tidak disamakan dengan orang tidur, maka disamakan dengan orang yang hilang akal. Maka dia ma'dzur, tidak ada kewajiban apa-apa. Jadi ada orang-orang yang tidak berkewajiban itu sementara, ada yang sifatnya itu permanen. Kalau yang sementara ini harus mengqadha kewajiban. Contohnya apa? Tidur. Orang tidur 1 hari 1 malam. Ya, mungkin saking capeknya 24 jam tidur. Tiba-tiba bangun, loh, sudah 24 jam tidur, maka dia harus mengqadha kewajiban-kewajibannya. Apa itu? Salat 5 waktu diqadha. Semua salat. Karena apa? Karena tidur itu adalah udzur yang sementara, tidak permanen. Tapi kalau orang itu gila, ya, tiba-tiba gila, hilang akalnya, tidak sementara tapi permanen. Kemudian ternyata dalam waktu sebulan sadar. Artinya apa? Diobati, sembuh. Kemudian ketika dia sembuh, sadar, biasa, dia bisa sholat, maka tidak perlu mengqadha sholatnya meskipun sebulan, bahkan meskipun setahun. Ya. Nah, ada masalah yang dipersisikan oleh para ulama. Bagaimana dengan pingsan? Apakah mengqadha sholatnya atau tidak? Maka dijawab oleh para ulama, biasanya pingsan itu adalah sebentar, maka lebih dekat digabungkan kepada tidur, berarti mengqadha sholat. Nah, bagaimana dengan orang yang mati suri tadi? Mati suri ini bisa digolongkan kepada orang yang hilang ingatan seperti gila tadi. Maka dia tidak perlu mengqadha, yaitu sholat-sholatnya dan semisalnya, karena itu lebih dekat kepada hilang ingatan yang permanen. Bahkan lama, kadang-kadang sampai sebulan 2 bulan. Dulu saya punya paman sendiri, itu sampai 2 bulan koma di rumah sakit. Yang namanya di rumah sakit ya habis banyak, 2 bulan penuh. Dan tidak ada respon kecuali hanya menggerakkan jari saja. Jadi ketika dikunjungi oleh orang-orang yang dikenal, meneteskan air mata. Artinya dia masih mendengar, ya. Tapi dia tidak bisa merespon apa-apa kecuali hanya menggerak-gerakkan jari sedikit-sedikit saja sambil keluar air matanya, menangis. Dia sebenarnya mungkin dia ingin menjawab atau bagaimana, Allahu a'lam. Yang penting dia itu bisa jadi tidak sadar atau bisa jadi memang betul-betul badannya ini tidak bisa bergerak, lumpuh dan semisalnya. Maka seperti ini Allah berlaku apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu engkau. Jadi kalau seandainya dirinya itu masih sadar, ya dia wajib beribadah semampunya. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berucap, dalam hatinya masih bisa berbuat, maka sholatnya dengan hatinya. Karena apa? Karena sholat itu berkaitan dengan ibadah hati, lisan, dan gerak badan. Lisan tidak bisa, gerak badan tidak bisa, maka hatinya saja yang melakukan sholat. Ini kalau masih ingat. Tapi kalau sudah tidak ingat sama sekali, ya betul-betul tidak ada ingatan sama sekali, maka dia gugur kewajiban untuk beribadah. Nah, dalam Islam itu dikenal bukan kematian, tetapi itu adalah hilang ingatan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi, bagaimana dengan ciri-ciri orang yang terkena sihir? Ada hal-hal yang sifatnya itu tidak lumrah, ya, seperti misalnya disebutkan oleh para ulama, ketika dia mendekati hal-hal yang positif, ketaatan dia benci, ya. Ketika terdengar suara Al-Quran, dia merasa tidak suka, merasa benci, merasa panas. Nah, ini sangat-sangat dominan, kelihatan ciri-ciri khasnya. Jadi ketika ada orang baca Quran, dia langsung merah. Pernah saya lihat ada seorang anak kecil, ya. Anak kecil itu ikut bapaknya, ceria sekali. Dan bapaknya ini kadang-kadang mengimami sholat. Jadi ceria sekali main sama temannya, bergurau demikian-demikian. Pas ketika ayahnya takbir Allahu Akbar lalu baca Al-Fatihah, langsung mukanya itu merah dan cemberut seperti dia membenci sesuatu. Terus begitu sampai selesai sholat.
Setelah sholat ceria kembali. Ini tanda-tanda dia terkena sihir. Ya, itu salah satu. Dan masih banyak yang disebutkan oleh para ulama hal-hal yang tidak lumrah. Di antaranya adalah dia menolak sebuah kebaikan, termasuk ayat-ayat Al-Quran. Itu tanda-tanda orang yang terkena sihir atau terkena ain dan yang semisalnya. Kemudian bagaimana cara ruqyah syar'i yang mandiri atau minta bantuan kepada orang lain. Tentang ruqyah sendiri atau mandiri tidak ada masalah. Termasuk yang dilakukan Rasulullah adalah ruqyah mandiri, dan itu penjagaan bisa sebelum terkena ain atau mudharat atau sihir, atau ketika sedang terkena ain atau sihir atau yang semisal. Maka Rasulullah biasa membaca surat ta'awudzat. Ya, ini biasa dibaca menjadi rutinitas sebelum tidur. Ditambah lagi surat Al-Ikhlas, kemudian dihembuskan ke tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya semampunya, membaca ayat kursi, ya, kemudian membaca doa sebelum tidur. Ini termasuk semuanya ruqyah, penjagaan. Ya. Maka juga demikian pula kalau kita ingin ruqyah lebih luas lagi, maka kita boleh membaca Al-Qur'an semampu kita. Terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan yaitu penyebutan-penyebutan neraka, penyebutan azab Allah, penyebutan sihirnya setan dan lain sebagainya. Atau surat Al-Baqarah termasuk untuk ruqyah. Termasuk surat untuk ruqyah adalah surat Al-Baqarah, karena diantaranya Rasulullah mengatakan rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki setan. Ya. Atau ayat-ayat yang lain. Kalau tidak hafal ini yang dihafal, karena Rasulullah Allah mengatakan fihi syifa'un linnas. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi manusia. Jadi kalau nggak hafal Al-Baqarah, yang dihafal apa? Niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sarana untuk mengusir sihir, maka insya Allah akan terbukti. Ya, bahkan para ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan syifa linnas, Al-Quran itu obat bagi manusia. Dalam hal apa? Penyakit apa? Semua penyakit, fisik ataupun non fisik. Ya, penyakit yang hissi atau maknawi. Kalau penyakit maknawi, penyakit yang berkaitan dengan hati, kesyirikan, kecondongan kepada kemaksiatan, ini akan hilang. Kedengkian, apalagi kebencian kepada kebenaran, itu akan hilang dengan Al-Quran. Iya. Bahkan para ulama mengatakan bisa untuk obat penyakit fisik. Dibuktikan oleh para ulama. Bukankah Rasulullah SAW pernah terkena sihir? Ya. Sehingga pengaruh sihir itu sangat berat, sehingga Rasulullah karena terpengaruh sihir itu seolah-olah berbuat sesuatu padahal diam, tidak berbuat apa-apa. Jadi fisiknya terpengaruh. Kemudian dibacakan doa oleh malaikat, sembuh total. Bahkan ada seorang pemimpin kabilah yang panas badannya karena disengat kalajengking, kan racun itu, penyakit fisik kan. Hanya dibacakan surat Al-Fatihah oleh sahabatnya Nabi, maka sembuh total seperti tidak pernah sakit. Padahal itu adalah betul-betul penyakit fisik, kena racun, tapi hanya dibaca Al-Fatihah, sembuh total. Maka ini bisa terbukti kalau kita iman. Ini yang pertama. Kalau yang namanya iman berarti bukan coba-coba. Nyoba barangkali sembuh, tidak akan sembuh. Berarti kurang iman. Ya, nyoba-coba lah, tidak bisa. Harus betul-betul yakin. Yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya kita harus betul-betul merasa butuh kepada Allah. Kalau kita tidak merasa butuh, ya tidak akan sembuh. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengabulkan permintaan orang-orang yang ragu. Ya, kemudian yang ketiga, tentu saja Rasulullah mengatakan innallaha idza anzala da'an anzala ma'ahu dawa'an alima man alim wa jahila man jahil. Ini rahasianya kenapa sih orang kok baca ini kok tidak sembuh-sembuh demamnya. Rasulullah mengatakan Allah itu kalau menurunkan penyakit pasti menurunkan obatnya, tapi yang tahu itu tahu, yang nggak tahu itu nggak tahu. Artinya butuh pendalaman lagi. Ya. Butuh pendalaman, butuh pembacaan ayat yang serius, ya. Kemudian mencari apakah ayat ini bisa untuk ini terus digali terus. Alimah man alim wa jahilam. Seperti kita ini mengobati penyakit dengan obat-obatan, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang tidak, ya. Karena kadang-kadang penyakitnya lebih berat dari yang lain, obatnya kurang dosisnya. Ini seperti ini juga.
Jadi bisa sembuh, bisa tidak. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita tidak yakin bahwa Quran itu bisa menghancurkan semua penyakit, maka ingat Allah mengatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ini kalau kita tidak percaya, Allah mengatakan kalau seandainya kami turunkan Quran ini kepada gunung, maka niscaya gunung itu ketakutan dan hancur berantakan. Artinya apa? Bisa menghancurkan batu yang besar, kuat. Apalagi hanya sekedar menghancurkan tumor, ya, kanker atau asam urat, bisa dengan izin Allah. Cuman para ulama mengatakan ketika Rasulullah dan Allah mengatakan Al-Quran itu syifa, tapi Rasulullah juga memerintahkan tadawau, berobatlah kalian. Artinya dua-duanya jalan. Ya, tidak hanya baca Quran saja untuk obat, berusaha obat-obatan yang dianjurkan oleh Nabi, habatus sauda, kemudian madu, kemudian yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.